أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, jadi perbedaan itu mulai muncul hadir, Rasul masih hidup, perbedaan sudah ada. Saya tadi tidak menyimak Ustadz Maman karena saya datang juga agak terlambat. Saya tidak tahu apa Ustadz Maman umpamanya bercerita tentang hadis sangat terkenal yang selalu dibawa oleh para ulama, hadis muttafaq alaih tentang tema tidak sholat asar kecuali di Yahudi Bani Quraidah. Tadi sudah dibahas? Oke. Kalau itu saya punya satu pertanyaan. Ya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pertanyaan saya. Waktu Nabi menyampaikan itu, kemudian kok prakteknya jadi dua berbeda? Betul ya? Dua berbeda prakteknya. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu menyampaikan menginginkan dua-duanya atau menginginkan salah satunya? Paham pertanyaan saya? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Oh, saya ulangi. Kan Nabi katakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, gitu ya. Ternyata begitu sahabat pulang ke Nabi kan ternyata prakteknya ada dua. Yang satu benar sholat asar di Yahudi Bani Quraidah dan waktu asar sudah habis. Yang satu sholat di jalan, belum nyampe Yahudi Bani Quraidah dan sholat di jalan. Pertanyaan saya, apakah Nabi waktu bersabda sebelum berangkat itu, apakah Nabi menginginkan dua-duanya atau salah satunya? Lah, ini dianalisa ulama, Ustaz. Bukan begitu. Kalau Allah dan Rasulnya tahu, sekarang saya katakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Selesai. Saya tinggal katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ya kan? Ya. Ini semua dianalisa ulama, Ustaz. Ini para ulama semua bicara panjang lebar tentang peristiwa ini. Termasuk ini pertanyaannya. Karena begini, ini mudah dianalisanya. Mudah, ahli ilmu menganalisa ini mudah. Mereka dengan perangkat ilmunya. Apakah Nabi menginginkan dua-duanya? Atau Nabi menginginkan salah satunya? Waktu Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu sholat asar di Bani Quraidah tapi waktunya sudah habis. Yang satu sholat di tepat waktunya tapi belum di Bani Quraidah. Garis sempurna kan? Garis sempurna. Pertanyaannya apa Nabi ingin dua-duanya? Para ulama jelas katakan tidak mungkin. Nabi ingin satu. Enggak dua-duanya. Satu yang Nabi inginkan. Jelas kok kalimatnya. Jangan sholat asar seorang pun di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Nabi satu. Yang Nabi inginkan satu. Lah terus kenapa ketika yang Nabi inginkan satu kemudian pecah jadi dua? Lah terus kenapa Nabi menyikapinya dengan senyum? Enggak dikomentari. Enggak dibilang kamu salah, kamu benar. Terus kenapa? Apakah kemudian di peristiwa seperti ini masih relevan antum mengatakan bahwa kebenaran itu satu dan tidak berbilang? Al-haqqu wahidun la yata'addad. Saya hormati ini kalimat para ulama. Baik, tapi bolehkah kita berkata, apakah kemudian di peristiwa seperti ini kemudian antum menggunakan kaidah ini, kebenaran itu satu, Pak? Tidak berbilang. Oke, pertanyaan kedua. Apakah Nabi akan membiarkan ketika terjadi sebuah kemungkaran? Di depan mata Nabi ada kemungkaran, dibiarkan? Disenyumi? Mustahil. Itu kaidah-kaidah dalam Islam. Kalau Nabi senyumi berarti? Apa berarti? Hah? Kalau Nabi senyumi apa artinya? Tidak mungkin mungkar. Betul? Antum nyambung dengan saya? Tidak mungkin mungkar, betul? Nabi mustahil membiarkan sebuah kemungkaran. Mustahil. Kalau ada kemungkaran di depan mata Nabi, pasti langsung oleh Nabi ditegur. Pasti. Tetapi ketika Nabi senyumi dua-duanya, bukankah kemudian kita boleh katakan, loh kalau gitu tidak ada yang mungkar, tidak ada yang mungkar. Tapi berbeda loh Pak, Nabi maunya satu loh. Itulah indahnya. Itulah indahnya.
Kenapa? Lihat, dua-duanya tidak ada yang sempurna. Tadi sudah saya bilang, yang sholat asar di Bani Quraidah waktu asarnya habis. Yang sholat tepat waktunya belum habis waktunya, tapi belum sampai Yahudi Bani Quraidah. Dan antum akan jumpai masalah begini di dalam kehidupan, dalam hukum syariat ini itu sangat amat banyak. Saya kasih contoh prakteknya. Makanya nggak usah berantem kalau nggak punya ilmunya. Saya kasih contoh. Begini, antum sebelum tidur sholat witir. Ternyata bangun juga sebelum subuh. Muncul pertanyaan, kalau saya tahajud lagi Pak, bangun sebelum subuh, saya tahajud, apakah saya perlu witir lagi? Apa jawaban antum? Hah? Enggak? Sepakat enggak? Fikih siapa nih antum nih? Enggak itu dari mana ceritanya? Oh sudah witir Ustaz di depan, tadi kan sebelum tidur sudah witir. Antum tahu enggak? Witir itu oleh Nabi disebut sebagai ibadah penutup malam. Betul. Saya masih bangun sebelum subuh kok. Harusnya penutup ibadah malam saya sholat witir. Ayo, masih berpendapat sama dari tadi? Jelas, Nabi katakan ibadah penutup malam itu witir. Gimana? Masih bertahan? Atau kita berpindah pendapat, oh kalau gitu sholat witir Pak. Bagaimana tuh sholat witir? Nabi mengatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sudahlah makanya nggak usah berantem. Wong ilmu kita itu cetek dangkal sekali. Seneng banget berantem. Oh ada pendapat ulama yang lain Pak. Ada pendapat yang lain. Ini pendapat lain. Begitu bangun tidur, sholatlah 1 rakaat dan salam. Niatnya untuk menggenapi witir yang sebelum tidur, kemudian jadi genap. Oke? Begitu sudah genap berarti saya belum witir. Kemudian witirlah di akhir setelah selesai tahajud sebelum subuh, maka witir saya. Gimana? Oke pendapat yang ini? Oke atau enggak oke? Kelihatannya oke ya? Kelihatannya doang oke Pak. Jadi pendapat ulama semua luar biasa. Tapi maksud saya lihat, sejak kapan sholat 1 rakaat menggenapi witir ada perintahnya? Apa antum pernah jumpai? Nabi memerintahkan untuk genapilah sholatmu 1 rakaat. Pernah? Tidak ada. Loh bagaimana kita ngarang ibadah? Katanya nggak boleh ngarang ibadah. Sekarang antum paham? Ini tema ini nggak ada yang sempurna. Antum ngambil yang ini nggak sempurna. Antum ngambil yang tidak witir. Loh witir antum bukan ibadah penutup kalau gitu. Antum witir lagi, berarti antum witir 2 kali dalam semalam. Antum genapi 1 rakaat, nggak pernah ada perintah 1 rakaat genapi. Paham teman-teman? Dan itu banyak sekali, sangat banyak. Yang begitu itu modelnya. Gitu ya. Nah, maka apa yang Nabi sampaikan, sampai kenapa Nabi senyumi itu, agar jadi pelajaran kita sampai hari ini tentang menyikapi perbedaan dalam keputusan itu. Dan ini ijtihad dan serahkan pada ahlinya. Sahabat juga mengisahkan kisah lain. Waktu mereka pergi jihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu sahabat puasa, kemudian sebagian dari kami berbuka karena perjalanan, 1 safar, 2 mau jihad, antum bisa bayangkan. Maka sebagian kami berbuka, sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Itu kalimat sahabat. Bisa nggak gitu-gitu ya Pak? Yang puasa tidak bilang, weh antum gimana membatalkan puasa? Nggak jelas ini. Anda tahu safar ini kan? Ini belum boleh buka puasa. Yang buka puasa bukan kemudian bilang, ini safar. Antum tidak tahu rukhsah apa? Masya Allah, antum nggak belajar fikih nampaknya. Sesungguhnya Allah cinta rukhsah diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama tu'ta azaimuhu. Pakai dalil pula Pak. Sahabat mengatakan, sebagian kami buka,
Sebagian kami tetap puasa dan tidak saling mencela antar keduanya. Bisa nggak begitu? Makanya teman-teman, belajarlah bersaudara dulu sebelum berbeda pendapat. Perbedaan itu akan hadir. Antum nggak usah belajar berantem pun akan berantem antum. Tapi antum harus belajar bersaudara, belajar bersatu.